Tugas dan fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Terdapat dua macam tugas atau fungsi hukum pidana. Satu, untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan atau perbuatan pidana atau fungsi preventif. Dua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat atau fungsi represif. Fungsi lainnya menurut literatur Inggris, reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat. Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Deterrence, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Menurut Sudarto, 1990, membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua, yakni 1. Fungsi umum. Fungsi hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yakni untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi yang khusus. Artinya, hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikan orang lain dengan sanksi berupa pidana. Menurut Adami Jazawi menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik berfungsi 1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum atau Rechtsbildung adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan manusia. 2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan. 3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya. Negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan. Tujuan hukum pidana. Pada prinsipnya, sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan, baik itu datang dari perorangan atau kelompok orang atau organisasi. Kepentingan masyarakat berupa ketentraman, ketenangan, dan ketertiban. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pada pangkal dan pemikiran sebagai berikut. A. Ketuhanan atau teologis. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam atau rasa pembalasan. B. Falsafah atau Fitzgerald. Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari C.C. Rousseau, yang berarti ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara. Rakyat berdaulatan dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, sehingga warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya dengan imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara. C. Perlindungan hukum atau juridis. Dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Ajar ini dipelopori oleh Bentham, Van Hammel, dan Simons. Konsep tentang tujuan diadakan hukum pidana cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa, seperti gagasan tentang asas legalitas.
Hukum pidana dilihat dari ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab kejahatan atau kriminologi. Terdapat beberapa aliran atau mazhab tentang sebab-sebab kejahatan, antara lain: A. Aliran biologi atau kriminal, mazhab Italia. Tokohnya Casar Lombroso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. B. Aliran sosiologi kriminal atau mazhab Prancis. Tokohnya Alexander Leschetgne. Aliran ini menolak aliran Lombroso dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat. Ia akan berbuat jahat disebabkan susunan corak dan sifat masyarakat ketika penjahat itu hidup. C. Aliran biososiologi. Tokohnya E. Ferry. Aliran ini merupakan sintesis atau paduan dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial. Akibat terdapat beberapa aliran atau mazhab, kejahatan tersebut menimbulkan berbagai macam tujuan pemidanaan yang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Teori mutlak atau absolut pembahasan. Merupakan teori tertua atau klasik berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu. B. Teori relatif atau teori tujuan perbaikan. Dalam teori ini, dasar hukuman bukanlah pembalasan, tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukumnya. Artinya, tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. C. Teori gabungan. Gabungan berarti menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Artinya, menurut teori ini, dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, atau teori mutlak.